رحمة حبيبي 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 سلام حبيبي. Ustadz, ketika suami saya bilang kamu sekarang bukan istriku lagi, apakah ini sudah datuk talak? Lalu bagaimana jika ia tidak mau bertanggung jawab terhadap makan untuk anaknya? Apa yang harus saya lakukan? Ada namanya sharih. Sharih artinya jelas. Ada namanya kinayah atau kiasan, tidak jelas. Kalau yang sharih maka jatuh talak satu. Kalau yang kinayah tergantung ada niat atau tidak ada niat. Contoh, kau pulanglah ke rumah orang tuamu. Itu masuk sharih atau kinayah? Masuk kinayah, tak jelas. Maka kalau istrinya ngaji, paham dia fikih, pas disuruh suaminya, kau pergi pulang sana. Maksud Allah? Nah, enggak, maksudnya ya pulang kampung aja lah. Nah, itu berarti tak jatuh talak. Dah, jelas. Jadi ini Pak Ustadz, kalimat ini termasuk kinayah, bukan sharih. Ini masuk kinayah. Dah, jelas satu masalah. Masalah kedua, bagaimana dengan anak? Anak itu tanggung jawab si suami. Walaupun ibu sudah dijatuh talak, maka anak itu tanggung jawab suami. Makannya, pakaiannya, pendidikan sekolahnya, tempat tinggalnya, tanggung jawab suami. Sampai kapan? Sampai anak itu mampu. Sampai anak itu tamat S1, bekerja, bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Adapun ibu sampai habis iddah. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. 3 kali suci, 3 bulan. 3 bulan habis, limited. Si anak unlimited. Sampai anak itu kerja, sampai anak itu mampu. Sekarang susah dapat kerja, bapak terus ngasih makan. Bukan enak, itu anak orang, bukan anak kucing. Makanya Umar bin Khattab tidak mengizinkan orang masuk ke pasar sebelum belajar fikih muamalat. Yang nggak ngerti akad jual beli jangan masuk pasar karena haram, bisa jatuh ke riba. Begitu juga pernikahan. Kalau tidak mengerti apa itu tolak, apa itu li'an, apa itu zihar, apa itu kewajiban, apa itu nafkah, maka dia nanti akan menzolimi perempuan. Oleh sebab itu maka dibuatlah pelatihan kursus pranikah. Yang belum nikah aja. Yang udah nikahnya ikut lagi. Ini banyak dibuat kursus pranikah, yang udah nikah banyak ikut lagi. Setelah tamat mau menikah pula sekali lagi. Ibu suami saya adalah istri siri. Mertuanya maksudnya. Suami saya punya ibu suami saya itu istri siri. Dia mau kurban, uang kurbannya dari sisa belanja. Apakah boleh kurban tanpa kasih tahu suaminya? Nikah siri cukup rukun syarat sah. Ada mempelai laki-laki, ada wali, ada 2 saksi, ada ijab qabul, ada mahar. Sah. Mempelai laki-laki? Ada. Wali? Ada. Wali itu nanti yang mewakili perempuan. Ada saksi 2 orang. Laki-laki, adil, ada. Ada mahar, ada. Ada ijab, ada qabul. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebencut cincin emas tunai. Sah. Walaupun tidak tertulis secara surat. Tapi saya jangan mau nikah siri. Karena nikah siri ini tidak tercatat di KUA, bahaya. Mana tahu terjadi konflik, perempuan tak bisa nuntut. Kalau cerita sah tak sah, sah secara fikih. Tapi saya jangan nanti di banyak orang nikah siri saya disalahkan. Nah, itu maksud. Jadi saya mau menjelaskan bahwa nikah siri tidak terdaftar itu hukumnya sah, tapi jangan dilakukan karena nanti sulit bagi perempuan kalau ada sesuatu.
Nah, tentang masalah si perempuan tadi menyimpan uang, lalu kemudian setelah cukup dia mau berkurban, apakah dia izin kepada suaminya? Maka tergantung duitnya duit siapa. Kalau duit itu duit dia, seorang perempuan yang bekerja, atau dia dapat warisan dari ayahnya, ada kebunnya, atau dia dapat durian runtuh, dapat bonus segala macam, itu milik dia. Maka saat perempuan itu berkata kepada suaminya, "Bang, aku mau kurban," itu bukan minta izin, itu hanyalah sebagai adab seorang istri kepada suami. Jadi si suami juga mesti ngerti. Itu makanya suami itu mesti ngaji, mesti tahu dia bahwa istrinya ini bukan minta izin, jangan kepedean. "Bang, aku mau kurban." Istri kau kerja, dia punya gaji, dia punya kebun sawit, dia punya ruko. Datang dia ngasih tahu, "Bang, aku mau kurban," kau tinggal ngangguk aja. Hehe. Karena sebetulnya dia datang tuh bukan minta izin, tapi dia menunjukkan bahwa dia seorang istri yang berakhlakul karimah. Tapi kalau kau kasih dia belanja murni dari engkau, maka sesungguhnya dia minta izin. Ini dari belanja suami, maka sesungguhnya ibu ini minta izin. Begitu.